wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NIM C0C021020. Baiklah, di sini saya akan presentasi membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Yang pertama ada klasifikasi perusahaan, yang kedua ada ciri badan hukum, yang ketiga ada bentuk badan usaha, yang keempat ada pengertian franchise, yang kelima ada jenis franchise. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi perusahaan. Yang pertama ada jumlah pemilik, yaitu adalah perusahaan perseorangan. Adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja, satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua orang atau lebih yang disebut sekutu. Selanjutnya ada status pemilik. Yang pertama ada perusahaan swasta, adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham yang tidak memperdagangkan saham kepada masyarakat umum. Yang kedua ada perusahaan negara atau BUMN, adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Selanjutnya ada ciri badan hukum. Yang pertama, memiliki kekayaan sendiri atau terpisah, ada tujuan tertentu, memiliki interes, anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah, adanya organisasi yang teratur, memiliki akte notaris pada pendiriannya. Selanjutnya ada bentuk badan hukum. Yang pertama ada koperasi. Koperasi adalah salah satu jenis badan usaha yang didasari oleh beberapa asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini juga dioperasikan guna kepentingan secara bersama-sama. Ada pula mengatakan bahwa koperasi merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk atas beberapa asas kekeluargaan, di mana untuk tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan pada para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 dijelaskan bahwa koperasi mempunyai sifat secara terbuka, demokratis dan mandiri. Ada beberapa ciri-ciri koperasi secara umum yang harus Anda ketahui, yaitu yang pertama, para pemilik koperasi bisa berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Semua kewenangan dan kebijakan koperasi sudah ditetapkan melalui rapat keanggotaan. Semua kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota. Semua pengurus bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sebuah koperasi. Anggota koperasi bertanggung jawab terhadap semua kewajiban dan risiko yang telah terjadi. Terdapat beberapa perangkat organisasi. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara BUMN ini sepenuhnya modal dari pemerintah. Ada jenis BUMN. Yang pertama ada Perjan, perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah salah satu jenis badan usaha milik negara BUMN yang semua anggarannya termasuk di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Perjan juga mempunyai tujuan untuk membuat kalangan masyarakat menjadi sejahtera melalui pengabdian dan pelayanan. Selain itu, untuk hal tersebut juga dilakukan tanpa mengabaikan beberapa poin esensi, efektivitas, ekonomi, serta pelayanan yang terbaik. Saat ini untuk badan usaha milik negara BUMN tidak mempunyai perjan. Tidak ada badan usaha yang bisa digolongkan ke dalam perjan karena semuanya sudah dialihkan menjadi badan hukum atau badan usaha. Ada beberapa contoh perjan yang telah diganti bentuk, yaitu yang pertama ada perjan kereta api menjadi persero kereta api, perjan pegadaian yang sempat berubah menjadi perum dan kini beralih lagi menjadi persero. Yang ketiga ada perjan rumah sakit anak dan bersalin harapan kita, perjan rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, perjan rumah sakit Dr. Karyadi, perjan rumah sakit Dr. M. Jamil, perjan rumah sakit Dr. Muhammad Hussein, dan semuanya berubah menjadi badan layanan umum. Yang ketiga ada perusahaan perseroan, sebuah perusahaan milik negara yang mempunyai bentuk perseroan terbatas atau persero, mempunyai tujuan untuk mengejar keuntungan dengan mempunyai saham minimum 51%. Sebagian persen saham tersebut juga kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Di dalam membentuk suatu persero,
Menteri juga memberikan usulan pada suatu usaha tersebut kepada pihak Presiden. Usulan tersebut juga sangat lengkap dengan pengajian yang telah didasari dengan berbagai pertimbangan. Pada saat mendirikan persero ini bertujuan guna menyediakan barang maupun jasa yang mempunyai nilai jual lebih dan mempunyai kualitas terbaik. Secara umum, persero bergerak di dalam bidang produksi dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada beberapa contoh termasuk di dalam perusahaan perseroan, yaitu PT Telkom, PT Bank Mandiri, PT Pos Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa ciri yang dari perusahaan perseroan yang harus Anda ketahui sebagai berikut. Yang pertama, ada badan hukum perdata berbentuk PT. Hubungan usaha sudah diatur berdasarkan hukum perdata, dipimpin oleh seorang direksi. Pemerintah mempunyai peran sebagai pemegang saham. Selanjutnya ada perusahaan umum. Perum adalah salah satu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu negara. Perum juga mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat di dalam hal yang umum, di dalam bentuk jasa maupun barang. Semua kegiatan perusahaan umum juga harus diperhatikan mengenai kualitas serta keuntungan dengan berbagai asas pengelolaan perusahaan. Di dalam membentuk suatu perum, membutuhkan koordinasi antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Presiden. Menteri BUMN juga memberikan usulan kepada pihak Presiden mengenai beberapa dasar yang telah dikaji bersama oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum mempunyai fungsi sebagai penyelenggara usaha untuk memberikan manfaat secara umum dengan barang dan jasa secara berkualitas. Ada beberapa perusahaan yang termasuk di dalam Perum, yaitu Perum Pelayaran, Perum Pegadaian, dan masih banyak lainnya lagi. Selain itu, ada juga beberapa ciri di dalam perusahaan umum sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai badan hukum, berhubungan dengan usaha yang telah diatur berdasarkan hukum perdata, semua modal milik pemerintah dari kekayaan yang telah dipisahkan, bergerak di dalam bidang jasa vital. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta atau BUMS modalnya dimiliki sepenuhnya oleh pihak swasta. Selain itu, BUMS ini didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan guna untuk mengembangkan suatu usaha. Ada dua jenis BUMS. Yang pertama ada Community Financescape atau CV. CV adalah salah satu bentuk kemitraan yang telah dibentuk oleh dua orang maupun lebih. Selain itu, semua orang yang ada di dalamnya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas dan tanggung jawab terbatas. Kini CV juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekutu aktif komplementer dan sekutu pasif komanditer. Sekutu aktif merupakan sekutu yang mempunyai tugas untuk mengelola suatu perusahaan sekaligus mempunyai hak guna membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur di dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Dapat dikatakan bahwa untuk sekutu pasif hanya mempunyai peran di dalam memberikan sebuah modal. Yang kedua ada perusahaan perseroan atau PO. PO adalah salah satu jenis bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Pada umumnya, untuk perusahaan perseroan ini mempunyai modal yang sangat kecil. Selain itu, jenis produk dan jumlahnya sangat terbatas. Tidak hanya itu saja, untuk tenaga kerja dan alat produksi yang dibutuhkan juga sangat terbatas, sehingga untuk masalah tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan akan ditanggung oleh individu tersebut. Selanjutnya ada firma. Firma merupakan sekutu di antara satu orang dengan lainnya guna menjalankan sebuah usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa firma mempunyai minimal beberapa anggota atau dua orang. Semua anggota tersebut juga akan bertanggung jawab atas badan usaha perusahaan dan menyerahkan modal sesuai dengan yang tertera pada akte pendirian firma. Ada beberapa kelebihan di saat memilih badan usaha firma, yaitu semua kebutuhan modal dapat terpenuhi, semua kebutuhan bisa diambil secara bersama-sama, sedangkan untuk kekurangannya pada saat memilih firma adalah sering terjadi perselisihan, perusahaan bisa saja bangkrut. Selanjutnya ada pengertian franchise. Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, suatu sistem perdistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik merek franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Yang kedua, menurut Sony Sumarsono 2009, perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan hak kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Menurut Eka Dharma Pranoto 2010, franchise adalah membeli paket bisnis orang lain, di mana kita akan mendapat outlet untuk berjualan.
paket peralatan usaha yang lengkap, bahan baku bulan pertama, tata cara dalam buku panduan, hak berkonsultasi kepada pihak penjual franchise, serta lisensi penggunaan merek barang tersebut. Selanjutnya ada jenis franchise. Yang pertama, franchise luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai negara dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua ada franchise dalam negeri, pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan. Yang ketiga ada waralaba dengan format bisnis, franchisor memberikan hak atau lisensi kepada franchise untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek, identitas dari sistem yang dimiliki franchisor. Yang keempat ada waralaba produk dan merek dagang. Pemberian hak dan izin pengelolaan dari franchisor kepada franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.